Halo semuanya dan selamat datang pada podcast More Than Frames bersama saya host dari podcast ini yaitu saya sendiri Dito dan bersama rekan saya Edward Mike lu. Oke, beneran. Pada Masuk blooper. Halo semuanya dan selamat datang pada podcast More Than Frames bersama host dari podcast ini yaitu saya sendiri Dito dan bersama rekan saya itu Edward. Walaupun memang podcast ini konsepnya dengan episode perdana atau pertama, tapi eh, kita akan membawa konsep di mana kita akan membawa topik bersama narasumber yang kita anggap kompeten lah di topik ini. emang di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang topik apa tuh? Topik yang akan kita bahas dalam podcast ini yaitu fighting games, yang mana Modern Frames itu diambil dari kata atau term dari fighting games sendiri, itu frames. Jadi kita akan membahas putaran fighting games, yaitu mungkin dari apa sih itu fighting games dan eh, gimana ya skenanya lah gitu di Indonesia dengan narasumber yang kita udah undang ya, udah cukup kita bisa bilang gimana ya fighting game enthusiast lah gitu. Wah, berarti topik kali ini lumayan seru ya, kekinian juga. Ya Jadi betul nggak Wal. usah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kita panggil narasumber kita. Jadi kita telah kedatangan Bang Hanu Pradityo. Halo Bang. Halo semuanya. Kesibukan gimana Bang? Ya kesibukan sih ya seminar magang sama semester depan bakal skripsi. Ternyata sangkatan buat. Enggak sih, saya angkatan 19 sebenarnya. Oh nggak ada 11. Oh ya. Kalau Jadi kejar konten gimana? Ya ngos-ngosan sih. Eh, Sangat Bang. sambil. Iya. Mungkin Bang Hanu bisa memperkenalkan diri ke nonton podcast kita yang lagi nonton, memberitahukan siapa sih yang Bang Hanu ini. Mungkin belum ada yang banyak yang tahu. Halo semuanya, di sini saya Hanu Pradityo, bisa dipanggil Hanu. Di sini sebagai fighting game enthusiast ya, seorang yang antusias di fighting game dan sedang merintis jadi content creator sekarang, dan juga admin dari Motion FGC ya, dari salah satu bagian dari Discordnya Windah Basudara juga di sini. Karena podcast kita akan membahas seputar fighting games, jadi kita akan mulai dulu nih dari basic-basicnya nih. Menurut Bang Hanu ini fighting games itu fundamentalnya gimana tuh? Maksudnya kayak misalnya pengertiannya gimana? Kalau fighting game ya, menurut aku ya, Ya. karena kita nggak ada definisi khusus ya, kalau apalagi kalau nyari dari Wiki ya, intinya kan pertarungan gitu kan, yang lebih tepatnya sih kalau kita lihat dari basicnya dulu deh, dari yang awal dulu, yang pasti ada karakter bertarung, terus nanti kan intinya bakal bertarung sampai darahnya musuh habis gitu. Ya itu pokoknya ada pertarungan itulah, satu lawan satunya, duel gitu kan. Kira-kira kalau fighting game sendiri itu ada kayak jenis-jenisnya, kayak klasifikasinya gitu. Klasifikasinya yang pertama mungkin kita dari yang paling tua dulu lah. Genrenya 2 dimensi ya, jelas kayak ada Street Fighter, kawan-kawan gitu. Lalu ada 3D ya, kayak Tekken, Soul Calibur. Kemudian kita juga punya ada platformer kayak Smash Bros atau Brawl. Terus ada yang arena fighting juga, yang biasanya ini buat game-game adaptasi anime ya, kayak Naruto dan Demon Slayer mungkin yang ada di situ. Terus kalau kita klasifikasikan lagi sih, dari game itu ada dari misalnya 2D fighting tuh pasti ada anime fighting juga, yang formatnya tuh dari anime juga. Oh, yang kayak Grand Blue gitu ya? Ya, Grand Blue dan kawan-kawan gitu. Terus ada juga dari itu, ada yang tag team, ada yang individual, misal kayak kalau King of Fighter itu kan team base tapi kan ganti-gantian. Kalau yang tag team misalnya ya Marvel vs Capcom atau Dragon Ball FighterZ itu juga masuk tag team, seperti itu. Berarti cukup banyak juga ya, walaupun memang base-nya itu fighting one on one, tapi ada tadi yang kayak tag team gitu, ada yang kayak platforming ya, yang kayak Brawlhalla gitu ya. Iya. Oh, ya. Bang Anu sendiri itu udah kapan ya kayak game pertamanya gitu, di main game pertamanya udah mengenal game fighting lah. Game fighting pertama Bang Hanu itu apa gitu? Game fighting pertama aku dulu kan punya PS1 ya dulu. Terus yang itu umurku masih di bawah 5 tahun, seingatku sih.
Jadinya dulu pertama kali dapat kasetnya itu Tekken 3 jelas ya. Tekken 3 dan ya memang kebetulan menarik sih. Tapi memang dulu nggak terlalu mendalami. Intinya aku main-main aja. Apalagi dulu kan ya aku nggak tahu loh variasi gamenya itu ada apa aja kan. Jadinya ya kok covernya keren, terus ya kok gamenya seru, terus ya aku mainin. Lalu apa namanya, itu belum mendalami fighting game ya, masuk ke, tapi setelah mengenal game-game lain, terus kemudian masuk ke dunia fighting game, ya memang karena dulu cuma punya PS1 ya, PS2 nggak punya, tapi ya memang di anak-anak rentalan memang kebetulan ada game fighting juga, misalnya Tekken 5 juga yang sempat ramai di rentalan, tapi nggak terlalu mendalami juga. Habis itu masuk ke zaman 2010-an gitu, baru mulai lebih ke apa ya, bukan fokus sih, lebih suka fighting game tapi belum mendalami juga karena lebih ke apa ya, wah aku punya game fighting nih, main terus ya kenalan sama Mortal Kombat, kenalan sama game-game lain, baru akhir-akhir ini baru paham soal dunia kompetitifnya baru apa tahun terakhir kemarin 2019-an itu udah mulai apa paham soal dunia kompetitif fighting game seperti itu. Ada karakter apa favorit nggak dari Bang Hanu, kayak misalnya di Tekken atau di Mortal Kombat? Oh, Tekken sih sejauh ini ya jelas kurang jelas. Tapi kalau ngomongin ya masih favorit ya. Xiao Yu juga favorit karena dia karakter pertama yang aku mainin di Tekken 3 sebenarnya. Jadinya memang rencana Tekken 8 sih selain Hwoarang aku mau rencana mendalami Xiao Yu juga. Terus kalau ada juga Soul Calibur, saya juga suka Siegfried karena memang dulu di game PS1-nya sih pandangan pertama aku juga Siegfried ya, karena memang pedangnya panjang banget kan. Meskipun memang nasibnya agak apa miris ya karena jadi nightmare, tapi masih keren. Makanya pas di Grand Blue ada karakter Siegfried, aku mainin dia. Emang ada? Ada. Bukan Siegfried Soul Calibur ya, memang karakternya namanya Siegfried gitu kan. Dan memang karakternya mirip lah jadinya. Memang lebih populer dari karakter utamanya si Grand itu malah. Ya, orang-orang jadi main Rising karena Siegfriednya itu. Terus kalau Street Fighter ya mungkin Ken ya, sama Sakura, kebanyakan masih Soto, jadinya mungkin, tapi aku pengen dalami karakter Guile juga sih. Kalau Mortal Kombat ya sebenarnya memang suka Liu Kang, tapi aku lagi mendalaminya Scorpion di MK1 ya. Menurut Bang Hanu sendiri, apakah fighting game ini sendiri sudah cukup populer di Indonesia, dalam arti sudah setara dengan genre populer lainnya seperti MOBA atau FPS? Populer sih mungkin populer, tapi kalau ditekuk sih katanya kelihatan apa ya mas, segmented banget ya malahan. Apalagi karena ini termasuk genre yang cukup tua, karena emang dulu kan ramainya di kalangan anak-anak arcade atau dingdong kan malahan kumpulnya di situ. Benar. Jadinya mungkin apa ya, pandangan orang-orang soal fighting game mungkin sudah berbeda dengan yang dulu. Jadinya mungkin apalagi kalau yang bertemu dengan orang-orang tua pasti bakalan beda lah feel-nya, pandangannya gitu. Jadinya mungkin memang nggak seramai dulu. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang benar-benar minat sih bakal kerasa rame sih. Cuma kalau secara umum memang udah mulai redup sedikit. Jadi karena redupnya itu apakah ada peran besar dari komunitas itu sendiri ya? Iya. Karena ya apa ya? Memang komunitas itu berpengaruh sih. Bahkan di kalangan komunitas fighting kan kamu tuh udah nonton orang main game fighting tuh udah meramaikan komunitas fighting sih malahan sekarang. Jadi bisa dikatakan kalau untuk sekarang genre fighting itu harus berbasis komunitas, terutama di Indonesia, untuk tetap kayak still alive gitu, untuk tetap alive ya. Iya, harus ada. Gitu. Kalau misalkan pro playernya udah nggak main, pasti ya mungkin gamenya juga bakal ditinggalin gitu masalahnya. Kira-kira Bang Hanu ini ada pendapat gak mengenai tahun 2023 yang bisa saya katakan secara pribadi itu tahunnya fighting game, yang dimana banyak kali tuh berita leak rilisan game-game terbaru itu. Kira-kira Bang Hanu ada pendapat gak? Ya memang benar sih kan 2023 2024 tuh tahunnya fighting game ya. Apalagi setelah saya jadi admin sebuah fanpage fighting dan cukup kewalahan dengan banyaknya berita-berita, apalagi terkadang dalam seminggu itu ternyata bisa lebih dari 3 berita fighting game bahkan. Jadinya ya memang cukup ramai sih. Jadinya kayak fighting game tuh aslinya nggak pernah kehabisan konten sebenarnya. Jadinya ya kalau kita lihat
wah bisa di milking banyak sebenarnya gitu. Apalagi kemarin kan memang bahkan dari judul-judulan bisa dijadiin fighting, kayak game RPG kayak Grand Blue kemarin itu udah dapat namanya lah kemarin. Terus ya tinggal kita lihat nanti apakah bakal lebih rame lagi atau enggak. Soalnya kan dari Riot kan katanya kan mau bikin Project L gitu kan. Kita tunggu nanti apakah mereka bakal merubah revolusi fighting game juga seperti itu. Menurut Bang Hanu, dengan banyaknya desain game yang tadi ada di 2023 itu, dan yang mungkin akan dirilis juga ya tahun ini seperti Tekken 8 ya, salah satu nambusannya, dapat menaikkan popularitas dari genre fighting game itu? Mungkin sih untuk apa ya, naikkan popularitas pasti ada sih. Cuma ini karena ini misalnya bulan ini aja kan ada 2 game fighting kan, Under Night In-Birth sama Tekken kan, itu kan bedanya sehari doang kan. Nah itu apa ya, semakin banyak fighting game artinya kan makin banyak persaingan. Nah gimana cara mereka tiap dari game fighting itu tetap stand out meskipun nanti playernya tetap bertahan di situ loh, gimana caranya. Karena kalau kita lihat kan, kalau game yang cuma ngandalin satu hal aja pasti bakalan redup juga kan. Takutnya gamenya tersebut malah habis rame sebentar terus ditinggalin kan sayang juga. Nah, seperti itu. Menurut Bang Hanu, perspektif orang Indonesia terhadap game fighting itu kayak misalnya game susah, game story itu masih melekat apa gimana? Iya, kebanyakan mungkin orang story game fighting tuh gimana sih? Terus ya masih anggapan game cuma asal pencet doang. Tapi ya setelah aku melihat hasilnya kan lebih ke pengalaman ya. Karena dulu kan kita main di Dingdong itu apa mikirin story pas main fighting game? Enggak kan? Enggak. Cuma kan karena dengan teknologi yang makin canggih, terus ya apalagi dengan kontennya makin banyak, jadinya orang-orang udah mulai ekspektasi game fighting dengan story yang bagus. Seperti itu. Jadinya kayak mungkin karena faktor pertama Mortal Kombat yang mempelopori sebuah format game sinematik dalam fighting game kan. Terus ya jadinya pada beberapa game fighting lain pada ikut, misalnya Street Fighter 5 meskipun memang kurang begitu diterima secara story. Apalagi atau Marvel vs Capcom Infinite tuh ada story mode, tapi ya maaf secara cutscene atau mungkin story writing tuh memang tidak pernah bagus. Sebenarnya karena kita nggak perlu ekspektasi tinggi-tinggi soal game fighting, karena kan game fighting isinya ya pasti ketemu berantem gitu kan. Jadinya kayak kecuali kalau bisa di variasiin. Karena story itu kita ngelibatin banyak karakter kan. Jadinya kalau story-nya ngelibatin satu karakter aja sih nggak apa-apa. Cuma kalau banyak karakter itu yang repot malahan sebenarnya. Itu salah satu kritikku buat story based game fighting yang pakai story ya, campaign story ya, apalagi yang pakai banyak karakter. Kita nggak tahu karakternya, tiba-tiba disuruh pakai karakter, kaget pasti. Apalagi untuk orang-orang yang langsung main story. Menurut lu biasanya lu main game story lagi, game fighting. Game fighting biasanya lebih suka story-nya apa mekaniknya gitu? Ini sih bukan story-nya, lebih ke fighting-nya aja gua. Kayak story-nya nggak perlu yang dalam-dalam banget, yang pokoknya story-nya lumayan gimana ya? Ada pokoknya. Menurut Bang Hanu, kira-kira untuk untuk menaikkan popularitas game fighting itu, apakah perlu dibuat kayak panggung tersendiri gitu, kayak misalnya EVO versi Indonesia kan? Kalau mobile kan kayak ada MPL, PUBG ada PMGC. Kalau perlu sih perlu ya. Dulu kan dari pengalaman dulu ya, setelah aku mempelajari sejarah fighting di Indonesia, dulu kan Advance Guard kan bikin Abu Ghad Cup, yang lebih tepatnya itu kayak ya bagian dari Capcom World sama Capcom Pro Tour ya malahan. Ya, sekarang sih memang katanya masih perlu. Jadinya kayak kemarin tuh musim Olympus itu cukup bersyukur sih orang sekelas Winda ya, mestinya mau melirik komunitas fighting game dan mau bikin turnamennya. Lebih temannya sekarang sejauh ini setelah aku lihat komunitas fighting game lokal sih, mereka banyak ngadain turnamen ya, meskipun memang kebanyakan memang Tekken 7, tapi ya mulai menarik kasual dulu lah. Dan ya memang kebanyakan yang main tuh memang perlu reward juga sih kebanyakan kayak gitu. Kalau nggak ada reward mungkin nggak bakal pada main. Bisa dikatakan untuk status fighting game sendiri itu untuk saat ini ya masih redup ya, jadi masih mengandalkan komunitas. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan ada indikator-indikator seperti rilisan terbaru,
dapat mendorong minat orang-orang untuk memainkan fighting games gitu ya. Iya, sejauh ini sih Street Fighter sih masih stabil ya pemainnya ya Yeah. malah. Kalau dari statistik Steam-nya ya malah. Itu karena game yang mengandalkan gameplay dan online-nya. Meskipun memang microtransaction di fighting game juga lagi parah-parahnya juga, yang lagi sedang ada backlash-nya masing-masing. Kayak Street Fighter itu jelas microtransaction-nya jelas banget, apalagi di kosmetiknya dengan season pass-nya. Terus ya Mortal Kombat juga yang secara konten ya memang masih sistem season-nya juga bikin orang-orang ini ya. Kita nggak ngomongin DLC karakter ya, kita ngomongin season konten-konten yang pre-order gitu harus beli lagi gitu malahan. Kalau DLC mah kita bisa pre-order, kita udah aman aja. Cuma kan dalam prosesnya tuh tetap mereka minta kita ngeluarin duit lagi. Padahal kita udah bayar uang kan, tapi harus bayar lagi kan, juga itu yang bikin komunitas juga lagi geram-geramnya sekarang. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya kayak Tekken 7 tuh, kan siapa tahu, saya nggak tahu sih kalau misalnya dulu pre-ordernya gimana. Jadi kalau misalnya orang udah beli ini pre-order, tapi tiba-tiba jadi bagian dari DLC, itu agak bangke juga sih. Iya, makanya Tekken 8 itu kan juga buka pre-order, kalian dapatkan avatar gini baju emas seperti itu. Baju emas ya tuh. Iya, baju emas seperti itu. Jadinya ya kita kalau memang Sultan ya silakan, tapi kalau enggak ya udah beli yang base aja, terus beli yang karakter DLC-nya. Sekarang gitu sih. Misalnya kamu pengen ngoleksi semuanya sih kayaknya nggak mungkin sih. Kamu ambil karakter favoritmu aja sekarang. Kecuali yang mau misalnya akunnya dipakai buat turnamen offline, nah itu kan mungkin nggak mau harus beli semua karakter atau kosmetiknya seperti itu. Mending atau mending ini gak sih, nunggu diskon dari Steam dah itu. Iya, bisa juga. Kalau nggak masalah sama skin ya. Lo Edward, lo kira-kira mau beli game apa nih di tahun ini? Kira-kira fighting games yang lumayan nih, Tekken 8, Street Fighter di lihat gameplay di YouTube dulu kali ya, orang-orang main dulu. Ntar kalau itu baru gue beli. kalau ini ya tetap inilah satu hal, jangan PO udah. Tadi kita sampai mana kesimpulannya ya? Tadi kesimpulan lanjut lagi malah enak cerita. Jadi habis dari kesimpulan itu sama lanjut ngalur ngidulnya sama Bang Hanu, itu menjadi tanda dari akhir dari podcast kita. Tapi sebelum itu saya ingin terima kasih sebesar-besarnya terhadap Bang Hanu yang sudah meluangkan waktunya datang ke podcast ini sebagai gestar dan narasumber. Iya, sama-sama. Ya, kita ramaikan fighting game juga guys. Ini juga sebagai wawasan ke depan. Untuk seputar fighting game ya minta maaf kalau ada salah referensi dan lain-lain juga. Ini ada publikasinya nggak? Paling di media ini sosial masing ini, gua sama si Edward. Oke. Dan jangan lupa buat kalian follow sosial media Bang Hanu, ada Instagramnya dan juga ada YouTube-nya juga. Siapa tahu kalian bisa mabar bareng Bang Hanu. Iya. Ramaikan motion anime juga. Spill dong, motion anime ada 2024 ya? Ada. Aman. Bang Wina katanya aman. Kita lebih proper kayaknya sih. Kan kemarin kan dadaan juga itu. Ramaikan tuh motion anime. Ya, kalau udah proper kan stage fighting-nya kan lebih bagus lagi. Biar teman-teman bisa lah dapat tempat fighting yang lebih luas, terus ya mungkin bisa dapat panggung suatu saat nanti kalau di model ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang ingin menyempatkan waktunya yang berhasil untuk mencapai sejauh ini ya di podcast ini, untuk mendengarkan 3 pemuda yang saling buat podcast dia. Ya, sekian dari saya dan sekian juga dari podcast ini. Apabila ada kekurangan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian saya dari Maverick Benedito dan saya Edward Guntoro. Salam baku hantam. Terima kasih.